Hai Buluk Lovers. Kali ini Mince mau membahas lanjutan film The Mechanic. Judulnya Mechanic Resurrection. Film yang rilis tahun 2016 ini disutradari oleh Dennis Gansel dan skenarionya ditulis oleh Louis John Carlino dan Philip Selby. Sama seperti film pertamanya, film bergenre action ini masih dibintangi oleh aktor laga Jason Statham yang kali ini ditemani aktris cantik Jessica Alba dan aktor kawakan Tommy Lee Jones. Mechanic Resurrection bercerita tentang Arthur Bishop, pembunuh bayaran profesional yang sudah tobat dan memilih melanjutkan hidupnya di Rio de Janeiro, Brasil, dengan cara memalsukan kematiannya dan mengganti namanya menjadi Santos. Namun namanya orang taubat, pasti selalu ada cobaan yang datang menghampiri. Sama seperti yang terjadi sama Arthur. Saat lagi menikmati hidup dengan tenang dan damai, tiba-tiba ada seorang cewek cantik yang ternyata mengetahui identitas Arthur Bishop dan memintanya untuk membunuh 3 orang target dan pastinya harus membuat kematian mereka seperti korban kecelakaan. Arthur yang sudah tobat tentu saja menolak dan memilih melarikan diri ke Thailand, sembunyi di rumah sahabatnya sambil mencari tahu siapa sebenarnya orang yang memberinya tugas pembunuhan itu. Namun sebelum Mince lanjut ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar Mince makin semangat mengulas cerita-cerita film keren lainnya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince lanjut ceritanya ya. Arthur akhirnya sampai di Thailand, tepatnya di sebuah pulau kecil milik teman lamanya yang bernama Mai. Arthur pun lalu diantarkan ke kamar yang dulu pernah ditempatinya. Sesampainya di kamar itu, Arthur pun lalu membongkar lantai kayu dan mengambil sebuah koper yang disembunyikannya di sana. Koper itu ternyata berisi sejumlah paspor, HP dan senjata. Malamnya Arthur pun berbekal foto yang diambilnya dari HP-nya lalu mulai mencari tahu siapa orang yang memburunya. Arthur pun akhirnya tahu jika perempuan itu ternyata anak buah seorang laki-laki bernama Crane. Malam semakin larut. Mei melihat ada seorang perempuan yang lagi disiksa di atas sebuah kapal. Mei pun lalu menemui Arthur dan meminta Arthur menolongnya. Arthur yang tidak ingin ikut campur urusan orang lain awalnya menolak. Namun Mei terus mendesak. Arthur akhirnya mengabulkan permintaan Mei. Arthur lalu pergi dan sesampainya di kapal, Arthur pun lalu berusaha menolong perempuan itu. Perkelahian pun terjadi dan tidak sengaja Arthur malah membunuh laki-laki yang coba melawannya. Arthur pun lalu membawa perempuan itu, menyerahkannya pada Mei sambil kemudian mau melenyapkan kapal. Tapi saat memeriksa kapal, Arthur menemukan paspor si perempuan dan sebuah HP yang ternyata ada foto Arthur. Arthur pun jadi curiga ada yang tidak beres. Arthur pun lalu membakar kapal dan kemudian pergi menemui perempuan yang tadi ditolongnya. Arthur lalu interogasi perempuan itu sambil memperlihatkan fotonya di HP perempuan itu. Si perempuan yang ternyata bernama Jenny dan tak lain orang suruhannya Crane. Arthur pun jadi kesal. Namun Jenny buru-buru menjelaskan kalau dia tidak bekerja untuk Crane. Jenny melakukan semua itu karena ancaman dari Crane. Besoknya Arthur mencari tahu soal Gina. Arthur pun akhirnya tahu jika Gina ternyata ketua relawan organisasi yang menampung korban jual beli manusia. Arthur pun lalu kembali menemui Jenny dan sedikit berbincang. Dalam perbincangan itu, Arthur akhirnya mengetahui kalau Crane memaksa Jenny mendekati Arthur dengan ancaman Crane akan membunuh semua orang yang ada di lembaga yang Jenny kelola, termasuk anak-anak yang Jenny rawat. Karena itulah Gina terpaksa menuruti semua perintah Crane. Arthur jadi simpati dan makin lama jadi jatuh cinta sama Gina. Begitu juga sebaliknya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena suatu hari anak buah Crane yang menyamar jadi polisi tiba-tiba datang untuk menangkap Arthur dan Gina. Arthur tentu saja tidak mau menyerah dan langsung memberikan perlawanan. Namun karena kalah jumlah, Gina pun akhirnya disandra anak buah Crane. Arthur jadi cemas dan mau menolong Gina.
Namun anak buah Crane yang sudah mengepungnya langsung menodongkan senjata. Arthur pun terpaksa menyerah dan menerima telepon dari Crane yang mengundangnya untuk datang ke tempatnya. Arthur pun lalu pergi ke Bangkok dan mendatangi rumah Crane. Sesampainya di sana, Arthur diperiksa dan dipersilahkan duduk di sebuah sofa yang ternyata sudah dipasangin bom di bawahnya. Tak lama Crane pun datang. Namun karena ada bom di kursinya, Arthur pun gak bisa melawan dan hanya bisa mendengarkan apa yang Crane katakan. Crane ternyata memberikan Arthur sebuah misi yang tak lain membunuh 3 orang pedagang senjata ilegal dan membuatnya seperti kecelakaan. Arthur yang sudah tobat sebenarnya ingin menolak. Namun Crane mengancam akan menghabisi nyawa Gina. Arthur pun jadi bimbang dan mau nggak mau terpaksa mengabulkan permintaan Crane. Misi pertama pun dilakukan, yaitu membunuh seorang laki-laki bernama Krill yang kini mendekam di sebuah penjara di Malaysia. Arthur pun menyiapkan sebuah bom yang ia sembunyikan sambil kemudian menyamar sebagai penjahat bertato. Arthur pun melakukan aksinya, membuat keributan dengan polisi di jalanan. Arthur pun ditangkap. Karena tato yang dibuatnya, polisi mengira jika Arthur adalah buronan yang paling dicari di Malaysia. Arthur pun dimasukkan ke penjara tempat Krill berada. Arthur lalu berusaha mendekati Krill dengan cara menyelamatkan Krill dari napi yang mau membunuhnya. Krill jadi kagum dan langsung mengundang Arthur makan di ruangannya. Sorenya Arthur dikeluarkan dari selnya dan diantarkan ke tempat Krill berada. Perbincangan pun terjadi. Krill meminta Arthur jadi anak buahnya untuk melindungi Krill di penjara. Namun Arthur malah menggunakan momen itu buat mencekik Krill pakai tongkat hingga pingsan. Setelah itu Arthur lalu mencampurkan sejenis obat dan meminumkannya ke Krill hingga membuat Krill akhirnya mati karena overdosis. Kabar kematian Krill membuat penjara jadi heboh. Arthur pun lalu menggunakan momen itu buat kabur dengan cara meledakkan dinding penjara pakai bom yang disembunyikannya dan langsung meloncat ke laut dan berenang menuju kapal yang sudah disiapkan Crane untuk menjemput Arthur. Setelah misi pertama selesai, Arthur pun mulai mempersiapkan misi yang kedua, yaitu membunuh target berikutnya yang bernama Adrian. Di Sydney, Australia, Arthur pun berangkat ke Sydney dan langsung melakukan pengamatan, mencari tahu apa saja yang target lakukan setiap harinya. Arthur pun akhirnya tahu jika targetnya suka berenang di kolam yang ada di atas sebuah gedung. Arthur lalu menyamar dan masuk ke dalam gedung. Setelah itu Arthur lalu keluar gedung dan memanjat dari luar menuju ke atas gedung. Sesampainya di bawah kolam, Arthur lalu melobangi kolam dan memasukkan bahan kimia yang membuat kaca kolam itu jadi retak. Adrian yang kaget dan mau ke tepian. Namun kaca keburu pecah dan Adrian pun akhirnya jatuh dan mati dengan cara mengenaskan. Crane yang melihat semua itu dari berita jadi senang. Sementara Arthur lalu pergi dan akhirnya bisa menghubungi Jenny karena sudah selesai menjalankan 2 misi. Jenny pun lalu menggunakan momen itu buat memberi petunjuk dengan cara menggeserkan kamera hingga membuat Arthur bisa melihat nomor kapal tempat Jenny lagi disekap. Tanpa buang waktu, Arthur pun lalu pergi mengejar kapal itu menggunakan helikopter. Setelah ketemu Arthur diam-diam lalu menyelinap masuk ke dalam kapal dan langsung berusaha merebut Jenny yang dibawa anak buah Crane. Sialnya karena kalah jumlah, Arthur pun akhirnya dilumpuhkan dan ditahan oleh Crane. Crane pun lagi-lagi mengancam akan membunuh Jenny jika Arthur tidak membunuh targetnya yang ketiga. Arthur malah jadi kesal, menghajar anak buah Crane dan melompat kembali ke laut. Singkat cerita Arthur sampai di Bulgaria dan langsung merencanakan aksinya untuk membunuh targetnya yang ketiga yang bernama Max yang ternyata tinggal di sebuah tempat tertutup di atas bukit dan dijaga ketat sama puluhan pasukan bersenjata. Namun Arthur tidak kehabisan cara. Dengan memanfaatkan prosedur darurat yang ada, Arthur pergi ke rumah sakit,
menembak salah satu penjaga dengan sniper dari jarak jauh dan kemudian secara diam-diam menumpangi helikopter rumah sakit yang mau menolong anak buah Max yang ditembaknya. Setelah berhasil masuk, Arthur lalu menghajar satu persatu anak buah Max yang ada dan masuk ke ventilasi udara. Sementara Max yang ngerasa keselamatannya terancam lalu pergi ke bunkernya. Namun kejadian tidak terduga terjadi. Arthur ternyata sudah ada di dalam bunker. Perbincangan pun terjadi. Arthur lalu bilang jika Crane lah yang memintanya membunuh Max, namun Arthur yang tidak ingin diperalat oleh Crane, mengajak Max buat bekerja sama membunuh Crane. Max setuju. Mereka pun lalu berencana untuk menjebak Crane dengan cara membuat Max seolah-olah sudah mati. Sehingga Crane akan datang untuk mengambil kapal selam yang Max miliki. Tak lama rencana pun langsung dilakukan. Di mana Max dan beberapa anak buahnya pergi ke parkiran kapal selamnya. Saat Max dan anak buahnya tiba di sebuah jembatan, Arthur meledakkan bom yang dipasang di jembatan hingga membuat Max jatuh ke dalam air. Arthur yang sudah standby di dalam air lalu menyelamatkan Max dan membawanya ke pantai terdekat untuk bersembunyi. Crane pun jadi senang dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengambil kapal selam Max. Arthur yang sudah menyiapkan jebakan lalu membunuh satu persatu anak buah Crane. Setelah itu Arthur pun lalu pergi ke kapal tempat Crane berada dan kembali berusaha merebut Gina. Namun sialnya Gina yang coba melawan malah terkena tembakan di bagian perutnya. Crane pun lalu membawa Gina dan menjadikan Gina sebagai umpan untuk memancing Arthur. Crane ternyata berencana kabur dan meledakkan kapalnya. Arthur pun jadi cemas dan langsung membawa Jenny ke kapsul penyelamat dan mengeluarkannya dari kapal. Setelah itu Arthur lalu mengejar Crane dan sisa anak buahnya yang mau kabur. Arthur pun lalu menembak sisa anak buah Crane dan akhirnya berhadapan satu lawan satu sama Crane. Arthur sempat kewalahan menghadapi Crane yang menyerangnya menggunakan rantai. Namun Arthur yang emang jago segala bidang akhirnya berhasil mengalahkan Crane dan mengikat Crane dengan rantai. Setelah itu Arthur pun lalu lari masuk ke dalam kapal dan kapal pun akhirnya meledak. Yang saat itu melihat dari kapsul penyelamat jadi sedih. Tak lama pertolongan pun datang menyelamatkan Gina. Sementara Arthur yang tidak ditemukan mayatnya dinyatakan mati. Singkat cerita Jenuk pun lalu kembali mengurus organisasinya di Kamboja. Sedangkan Mei tetap tinggal di pulau kecilnya. Suatu hari saat sedang mengajar Jenny melihat Arthur yang ternyata masih hidup datang ke tempatnya. Jenny jadi surprise. Saat ledakan terjadi, tujuan Arthur lari ke dalam kapal ternyata untuk berlindung di dalam tempat penyimpanan jangkar yang tidak akan hancur karena ledakan. Setelah bangkai kapalnya dinaikkan ke daratan, Arthur diam-diam keluar dari sana. Max yang ternyata melihat semua itu lewat rekaman CCTV jadi tersenyum simpul. Max pun lalu menghapus rekaman CCTV dengan tujuan agar Arthur tetap dianggap sudah mati. Dan cerita pun tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin lagi ya, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama ringkasan cerita-cerita film seru lainnya.